Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, para penyuluh hukum, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana cara melakukan penyuluhan hukum secara mandiri, sehingga kegiatan yang kita lakukan berupa penyuluhan hukum secara mandiri tersebut dapat dinilai dan menjadi angka kredit. Hal pertama yang perlu kita lakukannya adalah menentukan audiens atau masyarakat yang akan kita suluh. Seperti kita misalkan ingin melakukan penyuluhan hukum di lingkungan sekolah atau melakukan kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat. Setelah kita menentukan audiens atau masyarakat yang kita akan suluh, kemudian kita tentukan materi yang akan kita suluhkan. Misalkan kita ingin melakukan kegiatan penyuluhan hukum di sekolah, maka kita cari materi yang sesuai dengan lingkungan sekolah tersebut. Seperti misalkan kita mengambil tema tentang bullying atau kekerasan yang terjadi di sekolah, yang kita kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian jika kita ingin melakukan penyuluhan hukum di masyarakat, misalkan melalui ketua lingkungan atau ketua RT atau ketua RW, maka kita bisa menentukan materi seperti mungkin yang banyak terjadi, yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Atau juga misalkan mengambil tema tentang sistem peradilan pidana anak. Setelah kita menentukan audiens atau masyarakat yang akan kita suluh, kemudian telah menentukan materi yang akan kita sampaikan, selanjutnya itu kita membuat surat permohonan penyuluhan hukum. Surat penyuluhan hukum ini ditandatangani oleh pimpinan di tempat kita bekerja atau setara tingkat eselon 2. Ketika surat permohonan melakukan penyuluhan hukum selesai, maka kita sendirilah yang mengantar surat permohonan penyuluhan hukum tersebut kepada atau tempat di mana kita akan melakukan penyuluhan hukum. Misalkan surat permohonan penyuluhan hukum tersebut ditujukan untuk sekolah, maka kita sendirilah yang mengantar surat tersebut ke sekolah. Nah, setelah kita sampai di sekolah dan bertemu misalkan perwakilan dari pihak sekolah, misalkan guru kelas atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, maka saat itulah kita mendapatkan kesempatan untuk memberikan secara langsung surat permohonan penyuluhan hukum, dan langsung juga kita berkomunikasi dengan perwakilan dari sekolah tersebut. Misalkan kepala sekolah yang menerima atau wakil kepala sekolah atau guru kelas, maka saat itulah kita dapat menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan maksud kita untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Setelah kita bertemu dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau pihak dari sekolah, maka jangan lupa saat itu kita dokumentasikan dalam bentuk foto. Hal ini bermanfaat atau berguna sebagai bukti fisik kita melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Kemudian setelah kita mengantarkan surat dan berkomunikasi dengan wakil sekolah, untuk selanjutnya kita menunggu surat balasan dari sekolah. Apakah pihak sekolah berkenan untuk dilakukan penyuluhan hukum di tempat atau di sekolah tersebut? Ketika kita menunggu surat balasan dari pihak sekolah, maka tidak salahnya kita berkomunikasi melalui handphone untuk menanyakan bagaimana kelanjutan daripada surat permohonan kita tersebut. Sahabatku sekalian, kemudian yang kedua pada tahap pelaksanaan, yang pertama yang kita akan lakukan adalah membuat surat perintah atau surat tugas berdasarkan surat balasan yang dikirim dari pihak sekolah. Tentu ditandatangani oleh pimpinan tempat kita bekerja. Kemudian yang kedua,
kita buat materi dalam bentuk PowerPoint. Ini membantu kita ketika kita melakukan presentasi materi yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita pelajari kembali materi-materi yang akan kita sampaikan. Ini membantu kita untuk mengingat, dan pada saat pelaksanaan kita tidak terpaku pada PowerPoint yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, siapkan alat dukung atau peralatan penunjang ketika kita akan melakukan penyuluhan hukum, seperti laptop, pointer, kemudian proyektor, layar OHP. Ini jika memungkinkan. Akan tetapi pengalaman saya adalah ketika melakukan penyuluhan hukum di sekolah itu, peralatan seperti atau sarana prasarana seperti proyektor, layar OHP, sound system itu sudah tersedia. Paling kita hanya membawa laptop dan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kelima, jangan lupa untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang kita laksanakan. Jadi ketika kita menyampaikan materi, maka ada teman kita atau kawan kita, atau juga kita bisa minta bantuan dari salah satu siswa sekolah untuk mendokumentasikan kegiatan atau penyuluhan hukum yang kita lakukan. Seperti mungkin menggunakan peralatan yang ada, seperti menggunakan handphone dalam bentuk foto atau dalam bentuk video. Hal ini berguna sekali ketika nanti kita akan mengajukan angka kredit, karena data dukung inilah yang akan membuktikan bahwa kita telah melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Kemudian yang keenam yaitu catat pertanyaan-pertanyaan yang timbul di saat kita melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti bisa kita buat dalam bentuk notulensi. Ini juga membantu sebagai data dukung kita untuk melakukan penilaian. Sahabatku sekalian, tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini bisa kita gunakan seperti kita mengevaluasi materi yang telah kita berikan kepada siswa tersebut. Apakah materi terlalu banyak, terlalu sedikit, atau ada yang perlu ditambah, atau ada yang perlu dikurangi. Jadi setelah kita melakukan kegiatan penyuluhan hukum selesai, maka setelah itu kita lakukan evaluasi, seperti evaluasi materi yang kita berikan. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan atau kita inventarisir berkas-berkas atau dokumen-dokumen pendukung untuk selanjutnya kita bundel dalam satu outener, seperti printout materi yang kita sampaikan, kemudian surat permohonan penyuluhan hukum, kemudian surat balasan penyuluhan hukum, kemudian surat tugas atau surat perintah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, kemudian dokumentasi berupa foto atau video, baik foto ketika kita berkoordinasi maupun foto ketika kita melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Juga jangan lupa dibuat notulensinya. Dan terakhir kita lengkapi dengan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Sahabatku sekalian, demikian sedikit tentang penyuluhan hukum secara mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.